Pernahkah kamu dengar istilah neraka dunia? Ini adalah istilah yang diberikan pada suatu tempat dengan kondisi paling buruk, paling gak nyaman, paling kelam, paling dihindari, dan paling-paling lainnya yang menggambarkan betapa mengerikannya tempat tersebut. Gak sedikit dari tempat di dunia yang dapat sebutan ini, dan salah satu contoh terngerinya ada di Hong Kong, di mana dulu ada satu kota kecil yang dapat sebutan kota paling padat di dunia. Coba bayangin, lebih dari 50.000 orang harus tinggal sedesekan di lahan kota yang bahkan gak sampai setengah hektar. Ada lebih dari 10.000 rumah yang ditumpuk sebagai tempat tinggal, dan bahkan sekedar jalan kaki pun susah, karena jalan yang ada cuma selebar 2 langkah orang dewasa. Kebayangkan seberapa sumpeknya tinggal di sana? Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita baru dari dunia yang belum kamu tahu. Kalau udah, ini dia sepenggal kisah dari kota terpadat di dunia, Kowloon Walled City. Bagi kalian yang lahir di akhir 90-an atau di awal 2000-an, mungkin gak akan akrab sama nama kota ini. Tapi buat mereka yang tahu, mereka lebih baik gak pernah ingat kalau kota ini dulunya ada. Kowloon Walled City, menurut catatan dulunya bekas pangkalan militer tentara Cina yang dibangun serta digunakan sejak masa dinasti Song sekitar tahun 960 Masehi dengan tembok besar sebagai batasnya. Sebelum akhirnya diambil alih oleh Inggris pada tahun 1898. Inggris sendiri berencana menjadikan Kowloon City sebagai salah satu pusat perdagangan dan pos militer mereka di Asia. Namun semuanya nggak berjalan sesuai yang mereka mau. Inggris sempat menunda pengambil alihan Kowloon City dengan alasan karena mereka pengen bangun pemerintahan yang terorganisir dulu di Hong Kong supaya nanti bisa ngontrol Kowloon City secara terstruktur. Sehingga kota tersebut sementara waktu masih ditanganin sama pihak dari Cina. Nah, singkat cerita, begitu pemerintahannya udah ada dan stabil sesuai keinginan mereka, Inggris justru mendapati kota tersebut nggak terurus sama sekali karena waktu itu pihak Cina belum punya cukup kemampuan buat ngelola Kowloon City. Inggris pun akhirnya minta pertanggungjawaban sama Cina atas kekacauan di Kowloon City, khususnya karena daerah ini waktu itu nggak taat sama peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Nggak ada riwayat lebih lanjut soal hasil pertanggungjawaban yang diminta sama pemerintah Inggris. Tapi yang jelas, pemerintah Inggris melepas penuh kekuasaan Kowloon City dan meninggalkan daratan Cina ketika Perang Dunia Kedua dimulai. Setelahnya, kota ini jadi wilayah pesakitan, gak teratur, gak terurus, dan akhirnya jadi sarang para penjahat. Saking parahnya, kota ini sekitar 1950-an mulai diambil alih oleh Triad, salah satu kelompok mafia paling berbahaya di Cina. Dan sejak itu, mulailah kota ini dihiasi dengan kasino, rumah bordil, perdagangan narkoboy, saran judi, hingga diisi banyak orang yang punya catatan kriminal berat. Nggak cuman sampai situ, oleh para penjahat, kota ini dibiarin nggak punya aturan hukum. Sehingga siapapun yang ada di sana bebas masuk, bebas tinggal, dan melakukan apapun yang mereka suka tanpa takut kena hukuman. Termasuk salah satunya menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan banyak banget toko obat yang jual obat-obatan tanpa lisensi resmi dan dokter-dokter yang juga tidak resmi bisa buka praktek dengan nyaman di Kowloon Walled City. Disebutin dalam kumparan, polisi yang hendak masuk ke Kowloon pun harus siap senjata dan membawa satu kesatuan lengkap, karena banyaknya orang dengan rekor kriminal di sana. Atas alasan ini, Kowloon Walled City jadi kawasan padat dan kumuh. Coba bayangin, lahan yang gak sampai setengah hektar ini diisi sekitar 55.000 orang, dan ada lebih dari 10.000 rumah yang dibangun bertumpuk tanpa sentuhan arsitek di kota ini. Di mana satu bangunan terdiri dari 10-14 lantai dengan jarak langit-langit ke lantai yang gak terlalu tinggi, jarak antara satu bangunan dan bangunan lain sangat dekat, belum lagi jalanan kotanya yang udahlah kurang, lebarnya juga kalau diukur ya sekitar 2 langkah orang dewasa aja, saking sumpeknya pemukiman di sana. Untuk ukuran rumah, satu keluarga diperkirakan hanya menempati ruangan dengan luas sekitar 23 meter persegi, yang tentunya benar-benar gak ideal buat membangun hidup. Kondisi serba ngenes ini diperparah dengan banyaknya tumpukan sampah rumah tangga yang menutup beberapa ruas jalan, akibat minimnya lahan untuk TPA.
sehingga banyak warga yang asal buang sampah rumahnya dari jendela. Salah satu bagian termiris di Kowloon, menurut kumparan adalah kota ini cuma punya satu lift untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Malahan, warga di sana lebih sering lompat dari satu bangunan ke bangunan lain untuk pindah. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa tukang pos bahkan sampai harus manjat tembok atau naik turun tangga buat menuju rumah warga tujuannya. Dari sini, masyarakat di sana menyebut kota ini sebagai Haknam atau kota kegelapan. Selama bertahun-tahun, Kowloon Walled City sebenarnya nggak pernah dibiarin gantung nasibnya. Pemerintah Hong Kong dan Cina telah mengupayakan segala yang mereka bisa. Namun, karena yang mereka hadapi adalah gerombolan penjahat, usaha mereka selalu gagal. Sebelum akhirnya berbuah hasil pada tahun 1970-an. National Geographic Indonesia menyebut bahwa kepolisian setempat saat itu mengambil tindakan tegas dengan menyerbu kota dan sukses menyita lebih dari 1.800 kg obat-obatan terlarang, sekaligus menangkap 2.500 pelaku kriminal, yang termasuk di dalamnya adalah anggota Triad. Momen ini jadi ujung perjalanan para penjahat dan Triad menguasai Kowloon Walled City. Dari sini dimulailah upaya untuk menyelamatkan Kowloon Walled City dari kehancuran. Sejumlah organisasi amal, pengurus gereja, hingga layanan publik seperti air bersih masuk ke kota Kowloon. Namun usaha tersebut nyatanya tidak mampu menolong kota bertembok ini. Karena udah nggak bisa berbuat apa-apa, pemerintah Hong Kong saat itu memutuskan untuk meratakan kota tersebut tahun 1987. Sayangnya, hal tersebut dapat pertentangan dari masyarakat Kowloon yang nggak rela rumah dan kehidupan mereka digusur paksa. Ternyata ada sisi lain tersembunyi di balik gelapnya kota ini. Secara sosial, masyarakat Kowloon tetap menjalankan kehidupannya layaknya orang perkotaan biasa. Anak-anak main bareng, antar tetangga nonton TV bareng, serta melakukan kegiatan lainnya bersama-sama. Sehingga kedekatan dari satu tetangga ke tetangga lain terjalin dengan erat. Belum lagi, orang-orang yang lahir dan besar di Kowloon, hati serta pikiran mereka sudah tentu menyatu dengan kota ini. Tetapi, pemerintah sudah menetapkan keputusannya. Dan akhirnya, Kowloon Walled City pun resmi diratakan dengan tanah pada tahun 1994. Untuk mengingat bahwa kota ini pernah ada, ini bekas lahan Kowloon Walled City sudah diubah jadi taman wisata bernama Kowloon Walled City Park. Oke, itu dia cerita singkat dari Kowloon Walled City, salah satu neraka dunia yang dulu pernah ada. Sampai pendapatmu tentang kota ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.